Oke, yang selanjutnya yaitu kita akan belajar terkait dengan enkapsulasi. Nah, enkapsulasi ini sering sekali menjadi hal basic yang kemudian banyak dilupakan ya oleh teman-teman karena memang sebenarnya ini ilmu basic dari OOP yang akan selalu dipakai dimanapun. Bahkan ketika sidang tugas akhir, ini pertanyaan basic yang juga akan ditanyakan gitu ya. Nah, penjelasan singkat dulu deh, nggak apa-apa ya. Jadi enkapsulasi itu apa sih? Ya, jadi enkapsulasi itu sebetulnya suatu metode yang digunakan untuk mengatur struktur dari sebuah kelas. Kita kan sudah membuat kelas gitu ya. Misal yang tadi mahasiswa membuat kelas mahasiswa. Nah, struktur di dalamnya itu akan kita atur dengan enkapsulasi seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menentukan hak akses pada properti atau metode. Jadi kalau kita ya kalau main PHP yang natif, terkadang kita akan mengalami kesulitan ketika membuat role-role hak akses gitu ya. Nah, jika bakal kemudahan hak akses dalam OOP sebetulnya ada di sini enkapsulasi. Jadi kita bisa menentukan misalnya kelas-kelas tertentu hanya bisa diakses oleh siapa, hanya bisa diakses oleh siapa kayak gitu. Misal nih ada kelas mahasiswa, oh berarti ya kelas itu hanya bisa diakses nanti oleh mahasiswa dan misalnya admin gitu ya. Tapi dosen nggak boleh nih. Nah itu cikal bakalnya dari sini sebenarnya enkapsulasi gitu ya. Nah jadi properti atau metodenya itu nanti kita atur strukturnya gitu ya. Nah sedangkan untuk enkapsulasi ini mungkin akan video yang agak panjang ya sedikit. Itu ada tiga ya di sini ada public, private dan protected gitu ya. Nah masing-masing bedanya apa? Nah masing-masing bedanya kita langsung praktek saja gitu ya. Oke, membuat file baru namanya public.php. Kita coba buat file baru public.php. Kemudian definisikan sebuah kelas mahasiswa dengan properti nama. Berarti hampir sama kayak tadi ya. Kita membuat kelasnya itu mahasiswa gitu ya. Hmm, Ups. Ini kita membuat sebuah kelas, definisikan membuat kelas siswa. Ini ya, kita biasakan kita kasih komen. Kelas mahasiswa. Langsung. Kemudian properti nama. Di dalamnya ada properti nama. Karena kita mau membuat public, maka kita sebetulnya bisa langsung buat seperti ini ya. Nama kayak gitu ya. Tapi kita bisa juga menuliskan dengan ada awalan atau prefix public seperti ini. Ya. Jadi kalau kita nggak ngasih tulisan public, maka secara otomatis dia akan menjadi public juga. Seperti itu. Tapi kalau kita tambahkan di depannya di sini itu protected atau private, maka dia akan menjadi protected atau private. Seperti itu. Nah, kita buat seperti ini dulu. Sesuai perintah ya. Kemudian, buatlah public method dengan nama tampilkan nama. Nah, sebentar, ini property. Property public gitu ya. Kemudian kita diminta tadi membuat apa? Metode ya. Membuat metode yaitu apa? Public method dengan nama tampilkan nama. Nah, di sini membuat public method gitu ya. Maka deklarasinya seperti apa kalau public method? Nah, kalau public method itu ya langsung aja kita tuliskan function nggak masalah gitu ya. Atau mau dituliskan public function juga boleh gitu ya. Membuat apa? Tampilkan nama. Tampilkan nama ini. Kemudian misalnya kita mau buat di sini misalnya public itu juga nggak masalah, sama aja sebenarnya ya. Tapi kalau nggak ditulis maka dia juga otomatis menjadi public seperti itu. Oke, kemudian tampilkan nama dengan nilai kembalian. Nama saya Abdaung. Oke, nilai kembalian return. Return itu langsung saja ya. Nama saya. Teman-teman boleh menuliskan nama masing-masing ya. Nama saya pakainya apa ya? Oke ini ya. Oke, mana nih pakainya? Nah,
Saya pakai bukan apostrof ya. Kalau apostrof tuh petik satu gini. Saya pakainya backtick. Pakainya backtick. Gitu. Ya, membuat public method dengan nama tampilkan nama dan nilai kembalian nama ya. Nilai kembalian. Nilai kembalian. Tuh, kemudian buatlah objek dari kelas mahasiswa, set properti nama, dan tampilkan nilai dari properti tersebut. Jadi kita membuat objek dari kelas mahasiswa. Mau dikasih nama apa sebetulnya bebas aja ya. Karena kita kan cuma diminta untuk membuat sebuah objek. Nah, kalau objek itu sebenarnya ya kita mau bikin pakai nama yang sama juga boleh ya. Ingat kalau membuat objek berarti dia harus sudah keluar dari kelas. Ini kan penutup kelas. Kita sudah keluar dari kelas. Ya, misal di sini kita membuat dolar mahasiswa. Artinya kita membuat sebuah objek baru yang kemudian dimasukkan ke dalam variabel mahasiswa kayak gitu. Disimpan di dalam variabel mahasiswa. New mahasiswa. Waduh, seperti ini. Nah, nih, secara otomatis di sini akan muncul use mahasiswa as global mahasiswa. Global itu artinya apa ya? Sama public itu jadinya global gitu. Tapi kita cukup menuliskan mahasiswa saja. Kayak gitu. Seperti ini. Nah, gitu ya. Kita membuat atau menginstansiasi objek gitu. Kita tulis di sini instansiasi objek mahasiswa ke dalam variabel mahasiswa. Gini, itu ya yang harus dipahami seperti itu. Kemudian set properti nama, kemudian tampilkan nilai dari properti tersebut. Nah, nama tadi kan sudah diset ditampilkan nama ini sebenarnya ya, returnnya gitu kan. Nah, kita cukup memanggil yang tampilkan nama ini, gitu kan. Berarti kita cukup memanggil sebentar. Memanggil metode tampilkan nama. Maka di sini kita tinggal tuliskan echo apa objeknya, variabelnya yang mau ditampilkan yaitu mahasiswa gitu kan. Karena mahasiswa itu sudah diisi ini yang ada di dalam sini gitu kan. Kemudian buat tampilkan nama. Nah, seperti ini. Oke, kita coba cek dulu hasilnya apakah sudah berhasil atau belum. Harusnya menampilkan ini ya. Nama saya Abdau, line 22. Undefined method mahasiswa tampil nama. Tampilkan nama ya, bukan tampil nama. Tuh. Ya, akan muncul nama saya Abdau di sini. Itu ya, itu terkait dengan public. Jadi public itu gimana sih? Public itu um, apa yang dideklarasikan? Oh ini use-nya sebenarnya nggak harus ada nggak apa-apa ya. Nggak harus ada nggak apa-apa, sama aja sih. Jadi kalau dia sifatnya public ya, seperti ini public method ini, maka dia bisa dipanggil di luar kelas. Nih lihat nih. Dia kan dipanggilnya di luar kelas kayak gitu. Karena dia sifatnya adalah public. Jadi ketika sudah di sini di luar kelas, dia nggak masalah, dia tetap bisa dipanggil gitu. Si tampilkan nama ini karena dia masuknya ke public. Ya, kita tulis public ini juga nggak apa-apa. Sama aja ya hasilnya. Nah, yang berikutnya kita coba belajar terkait dengan protected property. Nah, dengan nama NIM. Kita buat sebenarnya eksekusi dari protected propertinya itu belum di sini ya, tapi lebih ke yang metodenya nanti sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kita belajar aja membuat protected property dengan nama NIM gitu ya. Kita buat yang protected NIM. Kita buat di sini. Di sini ya. Protected NIM. Nah, sekarang kalau protected tuh kayak gimana sih? Kalau protected ya, dia itu tidak bisa dipanggil di luar kelasnya. Di sini tuh nggak bisa. Tetapi dia bisa dipanggil di turunannya atau warisannya.
Nah, warisan atau inheritance itu nanti akan kita coba belajar ya, yaitu dengan extend. Nanti kita akan coba belajar dengan extend, ada sendiri nanti videonya yang pewarisan. Inheritance di mana ya? Inheritance. Oh, nggak ada di sini ya inheritance. Nanti ada oh ada setelah ini ada inheritance sekalian nanti ya. Nah, setelah ini selesai sampai yang private, nanti kita akan coba membuat yang inheritance. Cuma belum ada di sini ternyata. Belum saya kasih. Oke, nggak apa-apa, nanti saya tambahkan ya. Pewarisannya nanti kurang di sini, saya edit dulu. Ya. Jadi kalau protected dia bisa dipanggil di kelas yang lain tetapi yang turunannya atau extend dari mahasiswa. Tapi kalau di sini dia nggak mau, dia error. Kita coba ya, kita cek. Kita cek yang protected. Misal ya, kita sudah membuat tadi protected name. Kemudian buat protected method dengan nilai kembalian name saya sekian, gitu ya. Jadi kita membuat di sini. Nah, membuat protected method, gitu ya. Protected spasi jadi apa? Membuat metode protected namanya name ya. Tampilkan name berarti ya. Kembaliannya kan name itu. Berarti di sini tampilkan name. Ini kurang jelas ya. Teman-teman ikutin aja codingannya nggak apa-apa. Kita coba membuat protected function. Namanya tampilkan name. Kemudian kita isi. Kita kasih return yaitu name saya. Teman-teman bisa isi dengan name masing-masing ya. Name masing-masing silahkan diisi seperti ini. Jadi kita membuat sebuah metode protected. Namanya protected function tampilkan name gitu ya. Nah, sekarang kita coba panggil si function protected ini. Nih, buatlah objek dari kelas mahasiswa dengan name dan tampilkan nilai dari properti tersebut. Maka kita manggil di sini nih. Di sini ya. Kita panggil aja name. Misalnya kayak gini sama dengan new mahasiswa. Kayak gini. New mahasiswa. Ini otomatis dia muncul global-global terus ya. Begini. Gak masalah. Sebenarnya bisa di koma ya, tapi kayak gini kita nggak masalah. Tetap dia variabel nim itu ngambil dari mahasiswa. Cuma nanti kita mau memanggil nimnya, tampilkan nim di sini ya. Kita coba ya, echo nim, gitu ya. Kita membuat ini yang tampilkan. Lihat, di sini aja dia sudah tidak direkomendasikan. Lihat nggak? Nggak ada nih tampilkan nim itu nggak direkomendasikan. Artinya memang dia nggak bisa dipanggil. Walaupun kita ketik seperti ini. Tuh, dia udah merah di sini. Padahal kita sudah bisa seperti ini kan. Ada function di sini. Coba deh. Misal saya di sini mahasiswa. Mahasiswa. Begini. Merah dia di sini. Sama aja. Ya. Jadi kan sebenarnya ini juga nggak harus dibuat nggak apa-apa karena kita cuma mau memanggil protected ini. Gitu. Jadi kalau kita paksakan di run ya, dia akan error. Yang error yang mana? Yang line 32 nih. Call to protected method. Nah, itu nggak mau dia. Jadi kalau kita memanggil protected function di luar kelas, ini kan penutup kelas, maka dia akan error. Nggak mau nih di sini. Itu contohnya seperti itu ya. Nah, sebenarnya untuk private hampir sama sih. Tapi kalau private hanya betul-betul hanya bisa dipanggil di dalam kelas ini saja. Gitu. Itu bedanya ya, terkait dengan private. Nah, sekarang kita coba membuat yang private ya. Yang private biar bisa dipanggil itu kayak gimana? Nah, kita coba praktek biar paham. Private dan coba jalankan metode dari kelas itu sendiri nih. Contoh misalnya, ubahlah contoh pada poin i menjadi private ya udah. Kita yang poin i itu adalah yang protected property ini ya. Nah, kita coba panggil ini sebagai
private, private ya, seperti ini. Kita coba panggil ini sebagai private. Ini agak gelap nih di sini. Ini juga sama, dia di sini masih akan merah karena nggak bisa, gitu ya. Terus gimana sih cara menampilkan name ini? Karena dia protected tadi ya. Private ya, sorry. Kalau private kayak gini sebentar. Wait, sorry. Coba ya, kita panggil si name ini ya. Name ini menjadi private ini. Sorry, yang berubah adalah propertinya. Jadi private name, kemudian langsung kita isi di dalamnya, yaitu misalnya name ya, 08110737. Seperti ini. Jadi kita akan membuat sebuah properti ya, private. Nah, ini public dan private. Nah, kalau memanggil yang private itu caranya gimana? Nah, di sini nih ditampilkan name. Nah, kita nggak usah pakai protected di sini ya. Kita pakai biasa aja, tampilkan name di sini. Itu returnnya name saya kayak gini kan. Kita kan akan memanggil ini 0811 ini ya ke sini. Maka kita cukup seperti ini. Name saya spasi kemudian titik dollar this gitu, pakai strip apa tadi, name, seperti itu. Nah, kalau seperti ini harusnya dia bisa muncul nih. Kita coba, jangan lupa kasih BR dulu kali ya, kasih BR dulu, cek ya yang tadi ada error ini. Nah, sekarang masih ada error di mana nih? Line 33. Line, oh yang ini tadi ya, dia bikin error ternyata. Tampilkan name. Nah, udah seperti ini ya. Nama saya Abdau, NIM saya 0811. Maksudnya gimana? Kalau private, dia hanya bisa dipanggil di dalam kelas ini, gitu. Karena dia tadi kan private property, gitu. Maka dia hanya bisa dipanggil di sini pakai this, gitu. Tapi kalau mau dipanggil di sini, ya, dipanggil langsung yang private ini, misalnya ini kita buat private function, itu nggak mau. Paham ya? Public itu bisa dipanggil dimanapun, protected bisa dipanggil di luar kelasnya, sorry, di luar kelas tapi harus di dalam extendnya atau inheritance-nya atau warisannya. Kalau private betul-betul hanya bisa dipanggil dalam kelasnya. Nah, penjelasan dari pewarisan atau inheritance itu di video berikutnya. Terima kasih.